Katakan sini bi an aqall as-saba wal akal wa abghadunna wa absana minan nas, ya. Aqall as-saba, ya, kalau dia makan, ya, dia hindari pada kekenyangan, ya. Kan kalau makan memang enak aja, ya, enak kalau makan, udah nyampe lagi makan enak sampai kekenyangan masih pengen aja nambah, ya. Nah, dia menghindari, ya, daripada demikian itu, ya, menghindari, ya, daripada, ya, makan kekenyangan, ya. Wal aklu, ya, enggak makan, ya, batasinya enggak makan dulu, ya. Wa sana, ya, dan dia tidak suka dipuji, ya, tidak suka dipuji sama orang, ya. Enggak suka ria, ya, menjauhkan daripada perbuatan ria, pengen daripada dipuji. Nah, inilah, ya, dimana katakan Utsman bin Affan, mantarkan dunya ahabullahu ta'ala, siapa yang hidupnya tidak terpengaruh dengan gemarapan dunia, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di dalam hidup dia ini dia mengikuti daripada syariat Islam dan ajaran Islam, ya. Makan, ya, dengan baca bismillah, ya. Makan dia nggak pakai kekenyangan, gitu, ya. Dia makan kalau lapar, berhenti kalau sebelum kenyang. Nah, itu, ya, ajaran daripada Rasulullah SAW, ya. Yang itu diikuti, ya. Dia tidak tidak terpengaruh, ya, dengan dunia, ya, keadaan bagaimanapun, ya, dia lakukan dengan baik, ya. Al-aklu, ya, makan, ya, juga, ya, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia tidak terpengaruh dengan apa yang dihidangkan itu, dia lakukan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan enggak abghadu sana, ya, dia tidak suka dipuji-puji, enggak senang dia dipuji, ya. Orang kan ada yang senang dipuji, wah hebat banget, hebat, ya, mobilnya hebat, ya, atau dikata rajin banget. Nah, dia enggak senang dipuji, karena dengan orang senang dipuji itu akan timbul, ya, rasa ria, ya, rasa pengen dipuji, pengen dilihat orang. Kalau orang pengen dipuji-puji itu, ya, maka itu, ya, dikatakan bahwasanya siapa yang meninggalkan dunia, Allah akan mencintainya, ya. Bukan berarti dia nggak senang sama dunia, nggak senang sama sekali, ya. Artinya dia mengikuti dalam hidup ini, mengikuti ajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mau tidur ikuti ajaran Rasulullah, ya, bukan ngikutin kesenangan dunia. Kalau kesenangan dunia kan enak, mau tidur lihat HP, itu kesenangan dunia, ya, lihat HP, ya, apa, ya. Tapi dia mengikuti kesenangan dunia, ya, tapi dia mengikuti kehidupan daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mau tidur dia baca doa, mau makan dia baca doa, setelah makan dia baca doa, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi dia tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia, tidak terpengaruh, ya. Artinya kalau sekarang banyak orang terpengaruh, ya, sama HP, banyak terpengaruh orang, ya. Tapi orang-orang yang tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia, dia meninggalkan dunia ini, ya, baik dari segi makan, minum, atau kesenangan seperti senang dengan HP segala macam, dia tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia ini, maka Allah akan mencintainya, ya. Allah akan menyenanginya, ya. Allah sangat senang kepada orang-orang yang, ya, bisa menahan lapar, ya, menahan daripada minum, ya. Dan Allah akan berikan pahala yang besar bagi orang-orang bisa, ya, menahan hawa nafsunya, ya, menahan daripada kesenangan dengan dunia, maka Allah akan, ya, berikan, ya, pahala yang sangat besar, ya. Nah, di sini katakan oleh Rasulullah SAW,
Qala Rasulullah SAW, jahidu anfusakum bil ju'i wal atas fa innal ajra fi zalika ka ajil mujahidina fi sabilillah wa innahu laysa min amali habba ilallah ta'ala min ju'in wa atasin. Ya, jadi yang pertama, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya, bisa menghindari daripada kesenangan-kesenangan dunia, dia bisa menahan daripada senangnya makan, makannya, senangnya, maka Allah akan berikan ganjaran yang cukup besar. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jahidu anfusakum bil ju'i wal atas. Jahidu, lawanlah ya hawa nafsumu, ya, daripada lapar dan haus. Kita lapar dan haus, kita harus lawan, ya, artinya makan jangan terlalu kenyang, ya, lawan hawa nafsu. Masih pengen namanya masih nafsu nih, nambah 2 kali, tahan, ya, tahan, jangan kita ikuti dengan itu, ya. Artinya kita harus marahannya. Jahidu anfusakum bil ju'i wal atas, ya, fa innal ajra min zalika ka ajril mujahidina fi sabilillah. Ya, karena sesungguhnya pahala atau ganjaran yang Allah SWT yang demikian itu ka ajril mujahidina fi sabilillah, seperti ganjaran bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, orang yang menahan, ya, berjuang mengendalikan hawa nafsunya, lapar dan hausnya, maka Allah berikan ganjaran, ya, ka ajril mujahidina fi sabilillah, seperti ganjaran dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu laysa min amalin ahabbu ila Allah taala min ju'in wa atasin. Maka sesungguhnya tidak ada satu perbuatan yang Allah paling sukai, Allah paling cintai, min ju'in wa atasin, daripada lapar dan haus, ya, daripada haus, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ya, di sini bahwanya kita harus bisa mengendalikan, ya, daripada kesenangan dunia, ya. Orang bisa meninggalkan kesenangan dunia, ya, terutama dengan bisa lapar dan haus itu mendapat ganjaran yang begitu besar, ya. Dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu bersabda Rasulullah SAW, la yadkhulul malakut as-sama min man mala'u batnah, ya, la yadkhulu malakut as-sama, tidak akan bisa masuk ke langit, ya, malakut ke langit, ya, tidak akan bisa tembus pandangannya ke langit, man mala'u batnah, siapa yang perutnya selalu kenyang, ya. Kalau orang yang bisa menahan daripada lapar, haus, mengikuti sunnah-sunnah Rasul, dia berzikir, maka dia bisa menembus malakut. Pandangannya bisa melihat ada apa di malakut, ada apa di langit. Ya, di situ ada malaikat, ya, ada yang disebut ibadah Allah, hamba-hamba yang selalu ibadah, ya, dan ibadah Allah, ya, itu yang itu jadi tembus. Ini para wali-wali, ya, ulama-ulama saleh itu tembus lihat siapa yang ada di sana, ya. Maka kan wali-wali itu, ya, kumpulnya adanya di langit, ya, itu bisa di sana, ya. Jadi Rasul katakan la yadkhulu malakut as-sama man malabatnah, tidak akan bisa masuk, ya, ke langit, ya, malakut sama, ya, orang yang perutnya selalu penuh, ya, penuh, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di sini membanggakan, ya, kepada malaikat, kepada orang-orang yang bisa mensedikitkan makannya, ya, dan juga mensedikitkan minumnya, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan kepada malaikat, ya, dan juga, ya, kita diuji di bulan Ramadan dengan kita, ya, berpuasa selama sebulan penuh, ya, gitu, ya, puasa. Dan puasa itu bukan hanya nggak makan nggak minum doang, ya, tapi juga lahir dan batin kita juga ikut berpuasa, ya. Kata Rasulullah, iza sumta fal yasum sam'uka wa basaruka minal kadhibi wal ma'asim.
Iza sumta, apabila kau berpuasa, ya, fal yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhibi wal ma'asim. Ya, kalau tidak puasa, nggak makan, nggak minum, fal yasum sam'uka, maka ikut juga puasa sam'uka, telinga kamu, ya, kuping, puasa juga, jangan dengerin omongan-omongan yang tidak baik, ya, jauhkan daripada pendengaran-pendengaran yang ghibah, ya, atau di HP omongan-omongan yang nggak baik, dihindari. Ikut puasa, ya, wa basaruka, dan ya mata kita, ya, mata kita di bulan puasa bukan hanya nggak makan nggak minum, tapi mata kita juga kita, ya, hindari daripada dosa, ya, kita pakai dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Dari sekarang nih kita mulai latih terus, ya, mata kita gunakan untuk baca Al-Quran, jauhkan daripada yang dia larang, ya, walisanuka, dan mulut kamu jaga, ya, minal kazibi wal ma'asim, daripada dusta, ya, daripada berbohong, ya, harus dijaga. Ya, harus dijaga. Jadi puasa itu bukan hanya nggak makan, nggak minum, tapi juga menjaga mulut kita, telinga kita, ya, pandangan kita daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah di mana, ya, dikatakan oleh, ya, dalam makalah keempat ini dari Utsman radhiyallahu bahwasanya mantaraka dunya ai bi akal sabab wal akal wa abghadu istana minan nas ahabullah, ya, jika, ya, seorang itu meninggalkan, ya, kehidupan kesenangan dunia, artinya nggak terpengaruh dengan kesenangan dunia, ya, nggak terpengaruh dengan kesenangan dunia, maka Allah Ta'ala, Allah akan mencintainya, ya. Di sini dikatakan, ya, kesenangan dunia, meninggalkan kesenangan dunia, yaitu, ya, taraka, meninggalkan, ya, annahu tarkur riya wat tafahur, ya, meninggalkan riya dan, ya, tafahur, bermegah-megahan, ya, tinggalkan riya, ya, dalam segala hal, baik waktu makan juga nggak boleh riya kita, ya. Ini suka riya sekarang nih, makanya dipunjak diputu dah, Riku lagi makan nih katanya, wah, dia riya, ya, nggak boleh riya kita, ya, nggak boleh riya, nggak boleh tafakhur, merasa megah, merasa paling bagus, tafakhur, bangga, ya, itu nggak boleh, ya. Nah, orang yang jauhkan daripada kesenangan dunia, itu dengan riya atau tafakhur, ya, maka Allah akan mencintainya. Nah, ya, hiduplah kita ini dengan hidup kesederhanaan, jauhkan daripada kesenangan dunia, ya, itu kesenangan dunia, ya, yang mempengaruhi kita, ya, apa aja yang mempengaruhi kita, ya, apakah dari HP, apa dari makan, apa daripada minum, apa daripada tidur. Nah, itu kita jauhkan, ya. Ya, kita diperintahkan untuk menjauhkan kesenangan dunia, ya, mensedikitkan makan, mensedikitkan tidur, mensedikitkan berbicara, ya, itu, ya, kita sedikitkan makan, ya, dengan sedikit makan maka akan kita bisa sedikit tidur. Kalau banyak makan pasti banyak tidur. Ya, ya, ya. Kalau banyak makan pasti banyak tidur. Udah ngantuk mulu, nguap mulu. Ya. Bangun malam gak sedang banget dah. Habis makannya kenyangan mulu. Ya, yang mau tidur makan juga masih. Ya. Senangan makan itu. Ya, jadi kalau banyak makan, ya, maka jadi males ibadah, ya, habis ngantuk mulu, ya, baru baca Quran satu baris saja udah ngantuk, ya, banyak tidur jadinya, maka sedikitkanlah makan, ya, akan sedikit
tidur, ya sedikit makan sedikit tidur, dan sedikitkan berbicara. Artinya jangan kita banyak ngomong hal-hal yang tidak berguna, ya, yang tidak ada manfaatnya ngomongan kita. Ya, nah itulah ya, maka Allah akan mencintainya. Ya. Yang kedua, man tarakaz dzunuba ahabbul malaikah. Nah, ya. Yang kedua adalah ya nasihat yang kedua, man tarakaz dzunuba ahabbul malaikah. Siapa yang meninggalkan dosa, menjauhi daripada perbuatan dosa, ahabbul malaikah, malaikat mencintainya. Ya, Allah mencintai orang yang menjauhkan dunia, maka orang yang meninggalkan ya dosa, ya malaikat akan mencintainya. Ya, malaikat akan cinta kepada orang-orang yang ya selalu menghindari daripada perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa. Kita harus jauhkan daripada perbuatan dosa, ya. Itu. Kenapa ya? Malaikat senang kepada orang-orang yang menjauhkan daripada perbuatan dosa, yang meninggalkan daripada perbuatan dosa. Li'annahu la yattaba'ul kabata allazina yaktubuna sayyi'at. Ya, malaikat senang dengan orang-orang yang meninggalkan dosa. Li'annahu karena la yattaba'ul kabata allazina yaktubun. Malaikat jadi nggak capek nulis. Ya. Di sini malaikat senang dengan orang-orang yang tidak suka berbuat dosa, yang meninggalkan dosa. Li'annahu la yata'addabul kadabata allazina yaktubuna, karena malaikat enggak repot-repot nulisnya. Ya, enggak capek dia nulis. Kalau orang berbuat dosa mulu kan dia capek. Nulis terus ya. Jadi tidak ya capek ya. Jadi dikatakan di sini ya malaikat tuh senang ya. Senang ya dengan orang yang menjauhkan dari perbuatan dosa ya. Karena kalau orang yang tidak melakukan dosa, malaikat yang selalu melakukan perbuatan nggak baik, dia istirahat. Jadi dan si A nggak berdosa, udah dia tulis istirahat, dia senang dia, ya senang ya daripada orang yang tidak dicatatnya itu, ya yang tidak melakukan perbuatan dosa. Ya, malaikat kan ada malaikat raqib dan atid. Ya, malaikat raqib yang mencatat perbuatan baik. Ya, malaikat atid yang mencatat orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ya, tahu berbuat dosa. Di kitab kita dikatakan bahwasanya malaikat itu senang kalau orang itu menjauhkan daripada perbuatan dosa. Malaikat itu senang kalau orang tidak melakukan dosa. Kenapa? Li'annahu karena ya orang yang tidak melakukan perbuatan dosa, malaikat atid bisa istirahat deh, nggak capek, nggak nulis itu. Capek deh, tapi ini kan dia nggak capek, nggak nulis dia. Ya, dan memang ya kalau orang melakukan perbuatan ya dosa itu ya kalau baru niat nggak dicatat. Ya, udah melakukan perbuatan pun itu nggak langsung dicatat. Ya, kalau orang berbuat dosa, ya itu nggak langsung dicatat. Dikasih kesempatan tuh ya 7 jam, dia tobat apa enggak nih? Gitu ya, dia istighfar apa enggak? Kalau nggak ada istighfar, baru dicatat. Oh ya, orang berbuat dosa habis subuh, ya. Istighfar nggak nih sampai 7 jam, begitu zuhur istighfar diampuni. Oh ya, nggak langsung dicatat, ya. Dan diberi balasannya juga cuman 1, ya balasan cuman 1 kalau orang yang berbuat dosa 1 cuman, ya. Sebaliknya kalau orang yang berbuat baik, ya baru niat aja udah dicatat 1, ya. Orang berbuat baik, ya baru niat catat 1. Ya,
terus ngerjain perbuatan baik itu yang diniatkan, diberi balasan-balasan. Ada yang 10, ya, ada yang 50, ya, ada yang sampai 70, bahkan nggak terhitung dah, Allah yang tahu hitungannya. Itu kalau perbuatan baik, ya, maka kita ya berbuat baiklah, jauhkan daripada perbuatan dosa, ya. Yang dibalas 10, kata Allah, manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Manja bil hasanati, siapa yang melakukan perbuatan yang baik, ya, maka diberi balasan 10, ya. Ada yang 700, ya. Ada yang 700, ya. Siapa yang berinfak di jalan Allah dibalas dengan 700 kali ganda, ya. Itu bersedekah, ya, di jalan Allah, itu ada yang diberi 700, ya. Nah, kalau di bulan Rajab ini diberi ganjaran 70. Kalau nanti di bulan Syaban itu 700. Di bulan Ramadan 1000, ya.